Yastroki Pusat, Ibu Linda Gumelar, Pembina Yastroki Pusat, Profesor Dr. Teguh Rana Kusuma, Spesialis Neurologi Konsultan, Ketua Umum Yastroki, Maijen TNI Purnawirawan, Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Neurologi Mars MH, dan Sekjen Yastroki, Dr. Adrei Maiza, Spesialis Neurologi Konsultan. Baiklah, marilah kita mengawali webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita lanjut untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jingle Yastroki dan profil Yastroki. Para sahabat Kamisan dipersilakan untuk duduk secara sempurna ketika Indonesia Raya diputarkan. Saya ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat karena saya pernah balik dari tempat yang sangat berbahaya yaitu stroke. Saya ingin agar masyarakat jangan sampai terkena stroke. Karena itu saya berharap ikutilah pesan-pesan para pekerja kesehatan agar menghindari hal-hal yang menyebabkan stroke. Kita harus kuat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-35 Yayasan Stroke Indonesia. Ajang sana ini kita akan mengunjungi teman-teman instan pasca stroke atau dinamakan stroker ya,
yang kebetulan waktu itu mendapatkan program 1000 kursi roda dari Yayasan Stroke Indonesia, dan kami akan berkunjung ke beliau-beliau. Karena kamu tak sendirian ada. Saya atas nama istri dari Pak Suharsa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, kedatangan sampai terharu. Sampai terharu ada yang datang. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sendirian ada aku di sini, mari berjuang dan bangkit bersama. Yayasan Stroke Indonesia, Yayasan Stroke Indonesia. Saya sudah 10 tahun penyandang insan pasca stroke ini, dan baru sekarang ini saya dikunjungi oleh Ketua Yayasan Stroke Pusat. Dikunjungi, diberi semangat, diberi harapan untuk bisa sembuh. Insya Allah saya sembuh. Selamat ulang tahun ke-35 Yayasan Stroke Indonesia. Dirgahayu ke-35 Yayasan Stroke Indonesia, Yayasan Stroke Pusat. Yes. Salam Yastrogi, Indonesia ramah stroke. Semangat yang tak luntur, semangat yang tak pudar. Yayasan Stroke Indonesia adalah organisasi sosial nirlaba yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya stroke. Upaya penanggulangan stroke yang mencakup peningkatan kualitas kesehatan, pencegahan stroke, dan penanggulangannya. Untuk mencapai tujuan Yastroki juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk selalu berkolaborasi secara integratif bersama-sama dengan menangani stroke dan dampaknya. Yayasan Stroke Indonesia pertama kali didirikan oleh almarhum Bapak Letjen TNI Suparjo Rustam pada tahun 1989. Pada saat itu, Yayasan Stroke Indonesia pertama kali dipimpin oleh almarhum Bapak Maijen R. Supardi yang memimpin selama 12 tahun, yaitu dari tahun 1989 sampai 2001. Kemudian dilanjutkan oleh almarhum Bapak Laksamana TNI HM Sudomo yang memimpin Yayasan Stroke Indonesia dari tahun 2001 sampai 2014. Setelah itu, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Haryono Suyono yang memimpin dari tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Teguh Rana Kusuma, spesialis saraf konsultan dari tahun 2019 sampai 2023. Kemudian, pada tahun 2023 sampai saat ini, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Maijen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, spesialis saraf Mars MH.
Baik, sahabat Kamisan. Tema kita hari ini adalah benar-benar tema yang sangat menarik, yaitu pengobatan yang efektif pasien stroke. Di mana materinya akan dibawakan oleh narasumber yang kita sangat keren, yaitu ada Dr. Adre Maiza, spesialis neurologi konsultan yang merupakan Sekretaris Jenderal dari Yayasan Stroke Indonesia Pusat. Dan dipandu oleh moderator kita yang juga tidak kalah keren, yaitu ada Dr. Mario Bori, WD Mars dari IAMARSI. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, dikarenakan Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia berhalangan hadir, mari kita lanjutkan untuk mendengarkan sambutan dari pembina Yayasan Stroke Indonesia oleh Profesor Dr. Teguh Ranakusuma, spesialis neurologi konsultan. Kami persilakan Prof. layar dan waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin juga, Prof. Lah, senang sekali ya habis Lebaran ini. Semuanya segar-segar, semangat. Siang-siang begini ya lagi. Tapi kita kepengen kumpul ya. Kumpul apa? Nah, ini kita dengarkan. Ini pembicara hari ini adalah sekjen kita. Ya, ini ada masalah nih. Kenapa nih? Berarti kenapa nih naik turun ya pesertanya? Pernah mencapai 100 lebih, sekarang pas-pasan. Nah, jadi upaya kita untuk memberikan informasi harus kita giatkan. Ayo ajak semuanya kita lakukan supaya betul-betul apa yang kita hadapi adalah masalah kita bersama. Boleh saya share screen ya? Suaranya bocor. Halo? Oh, ada ya, macam-macam. Udah, bersih ya? Halo, bersih sudah? Sudah, Prof. Ya, itu ada ya. Saya share screen ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, Prof. Ya, ini yang selalu saya sampaikan nih, kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Macam-macam, luas sekali, penduduknya macam-macam, sosial ekonomi yang bermacam-macam, luas dan areanya, lautan, oksigennya banyak nih ya. Hutan obat ya, hayati, kandungan dan kaya raya lah. Kita ya, modalnya modal SDM, sehat, bahagia, sejahtera, aman, damai, dan produktif. Itu yang harus kita sampai bersama-sama. Adil, makmur, merata itu ya. Ini kalau ada yang sakit kan nggak adil, kita diam saja. Makmur kita harus rasakan bersama juga, merata. Nah ini ya, bencana ini strukturnya bencana otak ya. Pencegahan, pengobatan, rehab, tugas kita bersama. Ya, nah ini salah satu pembicara kita, pengobatan yang efektif pada pasien stroke. Oleh siapa nih? Oleh Dr. Adre Maiza, ya, sekjen kita. Nah, tentunya kita ya, sekjen dari stroke ini tugas kita bersama tadi ya. Nah ini ya, stroke ini adalah ini sumbatan kemudian ada perdarahan. Ini semuanya yang harus kita jaga. Ini dokter. Kadang-kadang kita memberikan ilmu yang nggak dimengerti. Caranya bagaimana? Ya kita punya suatu fitrah pada otaknya untuk berpikir, untuk diskusi, memberikan informasi, dan ya sehingga masalah ini dari kita untuk kita ya. Caranya adalah, ayo mari kita memecahkan masalah stroke di NKRI kita bersama. Untuk apa? Inilah ya, Yasuki coba ya mengemukakan pengobatan yang efektif pada pasien stroke. Oleh siapa nih? Oleh sekjennya sendiri. Jadi
Hari ini hari yang istimewa, mudah-mudahan habis Lebaran, sekjen yang tahu seluk-beluknya organisasi ini, kita sama-sama memberikan suatu strategi baru untuk memperluas informasi dari Yasuki. Ini penyakit ini sudah diketahui ya, saya selalu sampaikan nih. Ini penyakit pada awalnya normal semuanya, ya. Kemudian apa nih? Oh kok jadi ada gumpalan ini? Oh, jadi harus kita lihat nih, ternyata pola hidup nih, ya pola hidupnya. Dan kalau sudah sampai begini gimana? Nah, ini bisa terjadi macam-macam, bisa pecah, bisa dan sebagainya ya. Oksigennya kurang dan ini akan terjadi nih, ya perubahan pelan-pelan ini. Nah, jadi apa? Kalau kita bisa mengetahui dari awal nih ya, primordial nih ya namanya ya. Kemudian kalau anak muda sudah mulai gemuk ya, kurang aktif, makannya tidak bagus dan sebagainya. Kemudian ini kalau udah anak dewasa ya, mulai pencegahannya ini demikian ya. Kita perhatikan di sini apa dia perokok udah itu badan gede, terkena dan malas nggak melakukan olahraga itu udah mulai harus kita lakukan. Caranya melakukan adalah apa yang kita lihat, apa yang bisa diperiksa, dan tentunya kita mencegah jangan sampai terjadi sumbatan. Caranya gimana? Nah ini, pengobatan stroke. Kalau sudah terjadi, pengobatan stroke yang tepat dan benar, nanti Dokter Ade akan menjelaskan bagaimana strateginya dan sebagainya. Nah ini kan terjadi penurunan. Padahal kita udah di fitrah kita tempat oksigen tinggi sekali. Di daerah Katulistiwa tuh oksigennya tinggi sekali ya. Tapi kekurangan oksigen. Nah ini ya, jadi pencegahan stroke nih ya. Tadi kan pencegahan bencana. Kalau bencana ini harus dilakukan pengobatan yang tepat. Tapi tetap sifatnya apa? Jangan terjadi apakah dia tersier atau sekunder atau tersier. Yang tepat dan benar ini harus jadi pertanyaan kita ya. Tapi yang paling bagus kan tadi pencegahan pada awal. Dan ini pada anak muda ini mulai diubah. Ini yang sudah dewasa, ini yang berat nih tersier yang udah macam-macam pada usia-usia yang sebetulnya harusnya sudah menikmati hidup. Nah, jadi kalau kita masa ini ya taklukkanlah dan kendalikan ya oleh kita bersama. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi tidak bisa dokter sendiri punya kewajiban untuk mengobati. Tapi kalau tetap yang diobati tidak tidak mau ya susah ya. Dan ini harus sama-sama kita kendalikan bersama. Jadi ini istilahnya alopatik ya. Ini alopatik itu konsep yang kedokteran sekarang, diagnosis dan obatin. Ini jadi masalah. Oh, sekarang ada yang memikirkan juga osteopatik medicine ya, kedokteran osteopatik. Itu bagaimana merangkum ilmu teknologi ini dengan sifat-sifat sekelilingnya. Nah ini ya, jadi stroke, bencana pencegahan yang penting ada. Penguatan dini yang pencegahan. Caranya gimana? Ya lihat nih, ya. Ini suatu program-program yang dianut oleh namanya alopatik ini. Jadi lihat ya perkembangan ilmu dan sebagainya ya. Kultur budaya ya, leadership dan sistem dan sebagainya ini kan alopatik medicine. Kita jelas akan ketinggalan di negara maju. Nah, sekarang apa yang dimunculkan teknologi dimensi ya? Cost, fungsional, performance. Jadi penghematan nih, harus hemat nih. Berarti itu penghematan. Ya. Padahal ini tadi saya katakan nih susah nih. Jadi ini keluar nih strateginya. Strategi ini osteopatik medicine ya. Nah kita lihat nih, kita harus bisa komunikasikan karena kita putusan politik ini teknologi dan diagnostiknya
jauh ketinggalan dengan negara yang lain. Jadi ini pertanyaan ini harus kita pecahkan di sini. Sesuaikan dengan pengetahuan. Putusan politik ini. Jadi kita harus memberikan informasi. Yang kedua, nah sesuai dengan ilmu, tapi ditambah situasi kondisi lingkungan hidup, sosial ekonomi, harus irit, kepercayaan, kultur budaya, dan sebagainya ini harus dikombinasikan. Hanya kita, nanti dari stroker maupun keluarga memberikan masukan. Strategi kita bersama apa yang harus kita lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan juga semuanya bisa memanfaatkan. Dan saya minta Dr. Adri bagaimana strategi baru kita untuk memberikan para duta-duta stroke di masyarakat. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Profesor Teguh. Semoga bermanfaat nih bagi kita semua yang telah hadir di Kamisan pada siang hari ini. Baik, marilah kita memasuki materi pembahasan siang hari ini. Selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator kita untuk memandu webinar siang hari ini. Waktu dan layar kami persilakan kepada Dr. Mario Bori, WD Mars dari IAMARSI. Terima kasih kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Mario Boriwe Demars dari IAMARSI Sumatera Barat. Hari ini menjadi moderator untuk kegiatan kita di Kamis Manis Belajar Bersama, yaitu tentang pengobatan yang efektif pada pasien stroke. Nah, hari ini kita belajar bersama di hari Kamis siang ini dengan Dr. Adri Maiza, spesialis neurologi konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Nah, sehat, Dok? moderator dan seluruh stroker. Ya. Terlebih dahulu, ya. Ya, hari ini kita peserta kita dari berbagai latar belakang. Ya. Dok, ada dari dokter, dari umum, dan Ya. juga mungkin dari pasien-pasien kita yang memang atau dari keluarga yang menderita stroke juga. Jadi hari ini kita materi dengan dokter, kita mulai nanti sampai pukul 14 dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dengan dokter ya, Dok. Jadi sebelum kita memulai materi, kayak saya ada pantun dulu untuk Dokter Adre. Ya. Jalan-jalan ke Jakarta, membeli kue dengan keluarga. Kamis Manis belajar bersama, menambah ilmu dengan Dokter Adre Maiza. Oke, baik, Dok. Untuk selanjutnya kita dengarkan materi dari Dokter Adri Maiza, spesialis neurologi konsultan mengenai pengobatan yang efektif pada pasien stroke. Waktu dan layar disilakan, Dok. Boleh. Udah, slide-nya dari mereka. Sudah. Slide-nya mungkin ditampilkan dari sini ya, Dok ya? Iya. Dari sini. Oke, Tampilkan mungkin ya. dari panitia izin untuk di share screen. Ya. Baik. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pada semua stroker dan juga terutama hari ini kita lihat Prof Teguh, Prof seger sekali hari ini. Kelihatannya mudah-mudahan Prof terus sehat. Sangat berbahagia kita hari ini masih melihat Prof dengan begitu segarnya memberikan arahan-arahan kepada kita. Saya terus terang
terinspirasi terus oleh Prof. Teguh, bagaimana kita di Yastroki ini, beliau tidak henti-hentinya memberikan dorongan-dorongan kita untuk memberikan inovasi ke depan. Jadi kita semua teman-teman, para dokter, moderator terutama, kemudian para dokter umum, kemudian para dokter spesialis yang hadir hari ini, saya mewakili sekaligus profesi saya sebagai dokter spesialis saraf. Kami mohon maaf lahir batin, teman-teman menitipkan kepada para stroker semua selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian mohon maaf lahir batin, dan juga kami profesi dokter neurologi memang terus berupaya meningkatkan pelayanan-pelayanan yang selama ini memang kita lihat masih belum cukup optimal dikembangkan. Tapi saya mau menyampaikan sedikit pesan dari teman-teman bahwa teman-teman neurologi khususnya memang saat ini sedang berjuang bagaimana kita membangun layanan neurologi itu lebih baik lagi ke depan, dan mudah-mudahan ini di tahun ini kita bisa memberikan, atau di tahun ke depan kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin saya dikasih tugas oleh panitia untuk, ini dari sana aja ya, slide langsung. Ayo, ya slide selanjutnya. Ini saya rasa sudah banyak kita tahu bagaimana stroke itu menjadi problem, ya. Mungkin sudah banyak dibaca oleh para pembicara-pembicara sebelumnya. Tapi yang penting saya mau tekankan di sini adalah yang paling kanan, bahwa 89% penyandang stroke itu ada di negara berkembang dan di negara dengan pendapatan rendah. Indonesia kita nggak tahu posisinya di mana, apakah termasuk negara berkembang atau negara berpendapatan rendah. Tapi pada posisi itu bahwa 89% penderita stroke ada di negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Apa yang terjadi di situ? Satu, angka kematiannya tinggi, dan kedua, angka kecacatannya. Kita bukannya kita tidak membahas, kita berupaya menurunkan angka kematian. Tapi angka kematian ini bukan semena-mena usaha manusia. Tapi ini adalah memang bukan semena-mena usaha para dokter, tapi ini juga ada kuasa Allah yang memang sudah menentukan umur dari seseorang untuk dia mengalami kematian yang mendadak akibat stroke. Yang menjadi masalah sekarang adalah masalah kecacatan. Jadi yang menjadi keprihatinan kami dokter-dokter saraf adalah bagaimana penderita stroke ini yang sudah kehilangan mata pencaharian, kehilangan harga diri, kehilangan kemampuan. Nah, kehilangan kemampuan, kehilangan harga diri, kehilangan penghasilan, kemudian menjadi tanggungan dari keluarga, tanggungan dari masyarakat, dan tanggungan dari pemerintah dengan beban yang cukup besar, yaitu beban kecacatan. Nah, kecacatan ini terus meningkat. Kita tahu bahwa upaya di bidang kesehatan menyangkut dengan penanggulangan stroke ini tidak semena-mena dilakukan oleh dokter ahli saraf. Tidak hanya 2,5 sampai 4% stroke yang tanpa sebab, tidak diketahui sebabnya. Jadi stroke itu terjadi karena adanya faktor risiko. Nah, ini yang perlu kita tahu, faktor risiko. Nah, faktor risiko itu adalah faktor risiko yang dapat dicegah dan ada faktor risiko yang tidak dapat dicegah. Nah, faktor risiko yang dapat dicegah yang memungkinkan kita bisa mengendalikan stroke itu secara lebih efisien. Nah,
tentu saja penanggulangan faktor risiko. Slide selanjutnya, penanggulangan faktor risiko stroke ya untuk mencegah terjadinya stroke tidak hanya ada pada dokter neurolog atau dokter saraf. Pada dasarnya kami menerima selama ini, ya ini yang juga termasuk kekurangan kami di neurologi. Selama ini kami menerima para penderita stroke yang sudah mengalami serangan stroke di rumah sakit. Ini salah satu slide selanjutnya. Ini salah satu sebetulnya yang kita lihat kenapa juga angka kejadian stroke ini menjadi tetap tinggi terus gitu. Tadi kita tahu faktor risikonya itu sebetulnya bisa kita manage di tingkat layanan yang lebih primer yaitu di komunitas. Ya, syukur alhamdulillah saya atas bimbingan Prof. Teguh selama 15 tahun, 10 tahun mungkin, 5 tahun terakhir ini saya sudah tinggalkan bahwa saya duduk di Puskesmas untuk membangun layanan stroke komunitas, layanan di komunitas. Bagaimana kita membangun? Ini bukan sesuatu hal yang gampang. Ya, artinya selama 5-10 tahun terakhir ini kita gagal juga membangun layanan stroke di tingkat komunitas. Karena peran dari layanan di komunitas di dalam penanggulangan stroke ini juga memang belum ada, bukan belum ada motivasi, tapi memang tidak ada anggaran. Karena anggaran sebelumnya ini terkait dengan anggaran yang bersifat kuratif. Nah, kalau 5 tahun terakhir ini baru ada bukunya, baru ada pedomannya, itu penanggulangan preventif di tingkat puskesmas itu baru sekedar buku, tapi anggarannya juga belum ada. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh para masyarakat, para dokter umum. Bagaimana ya Stroki membangun ini sejak, kalau kita boleh bilang sejak 20 tahun terakhir ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bagaimana kita membangun sistem sementara kita tidak punya akses untuk masuk ke dalam sistem. Nah, mudah-mudahan ya Stroki ke depan bisa mewujudkan itu supaya betul-betul penanggulangan stroke secara terpadu, terintegrasi dan efisien ini bisa kita wujudkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, kita tahu tadi sudah kita sampaikan bahwa secara lokal stroke itu angka kematian dan kecacatan nomor 1. Tapi kita lihat ke depan, ya, yang kita lihat ke depan, stroke ini termasuk salah satu penyakit neurodegeneratif. Jadi memang cenderung terjadi pada orang yang lebih tua, kecenderungannya. Angka umur hidup, ya, umur harapan hidup UHH itu meningkat dari 65 tahun ke 71 tahun. Artinya apa? Jumlah usia lanjut di Indonesia meningkat. Jumlahnya meningkat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyakit-penyakit yang menjadi risiko daripada penyakit-penyakit degeneratif atau neurodegeneratif, stroke, ternyata belum terkontrol. Nah, kita lihat, itu ada di tengah namanya non-communicable disease, yaitu hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ini masih tinggi sekali. Nah, hipertensi kita tahu banyak faktor-faktornya, ya faktor-faktor lifestyle, ya. Jadi pola hidup kita, pola hidup sehat, pola hidup makan sehat, pola hidup olahraga, kemudian juga diabetes. Diabetes ini terkait dengan pola makan, kemudian faktor turunan yang banyak juga terjadi di kelompok masyarakat kita, kemudian penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, ketiga faktor dari brain atresia atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan meningkatnya faktor risiko stroke ini belum terkendali di Indonesia sampai saat ini. Nah, inilah yang kita bilang bahwa tidak mungkin para dokter spesialis saraf, para dokter umum, dan kita ya Stroki bekerja sendiri untuk menanggulangi stroke
yang efisien ke depan. Jadi memang perlu kolaborasi dengan multidisipliner lain, kolaborasi dengan sistem-sistem kesehatan lain, kolaborasi dengan instansi-instansi yang memang terlibat melakukan tindakan pencegahan pada faktor risiko stroke yang dapat dicegah. Nah, itu adalah salah satu model sebenarnya yang bukan model baru, tapi ini sebetulnya model lama yang sudah sering kita sampaikan, tapi belum dapat kita wujudkan secara optimal. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama membangun ini semua. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, kita tahu stroke itu stroke menyeluruh. Nah, stroke dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Ya, jadi bahwa stroke tidak memilih waktu, tidak memilih umur, dan tidak memilih tempat. Di kantor kita bisa mendapat serangan stroke, di rumah kita bisa mendapat serangan stroke, lagi kita sedang istirahat dapat serangan stroke, ya, usia tua, usia muda, orang kaya, orang miskin semua kena. Jadi kalau kita bikin lagu, ya semua bisa kena stroke, ya siapa saja. Nah, kecenderungan terakhir ini stroke memang tren juga sudah hampir 60% tren masuk ke usia yang lebih muda. Nah, kita bisa lihat kalau tadi usia tua yang jumlahnya meningkat dengan faktor risiko yang tidak terkendali, kemungkinan terjadi stroke menjadi lebih besar. Ditambah dengan usia muda yang sudah juga merangkak, ya, mulai meningkat karena pola hidup yang tidak baik, yang pola hidup yang tidak sehat. Bisa kita bayangkan ke depan. Nah, di sini kebetulan moderator kita adalah dari Yamarsi. Yamarsi memang salah satu organisasi administrasi rumah sakit. Bagaimana peran rumah sakit menurunkan ini juga mempunyai peran, sehingga memang Yamarsi kita libatkan di dalam setiap kegiatan di Astroki ini, supaya kita mempunyai visi yang sama bagaimana kita menanggulangi stroke ini secara terintegrasi. Nah, kita kembali tadi bahwa kita tidak bisa meramalkan kapan seseorang mengenai stroke. Tapi dari kelompok usia, kita bisa tahu bahwa yang cenderung atau mempunyai faktor risiko tinggi untuk terkenanya stroke adalah berpotensi lebih besar dibandingkan yang lebih muda adalah orang yang lebih tua. Nah, ini adalah kelompok-kelompok potensial yang memang seharusnya mempunyai program khusus di tingkat layanan-layanan primer supaya ada faktor pencegahan stroke. Nanti kita lihat di depan supaya kita bisa melakukan penanggulangan stroke ini bisa lebih terintegrasi. Pada paparan ini saya tidak akan banyak bicara secara klinis karena tindakan-tindakan klinis yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit saat ini boleh dibilang sudah sangat sedang berkembang dan sudah sangat maju, tapi pada kenyataannya ini belum memberikan hasil yang baik. Kita lihat di 5 tahun terakhir ini. Perlu saya sampaikan bahwa penanggulangan stroke sekarang di Departemen Neurologi atau di Pendidikan Neurologi itu sudah berkembang subdivisi yang sifatnya pendidikan konsultan adalah neurointervensi, di mana dilakukan tindakan-tindakan seperti kateter, menggunakan cath lab, menggunakan kateter langsung ke pembuluh darah otak yang tersumbat. Nah, tindakan-tindakan ini adalah tindakan-tindakan mahal, tindakan-tindakan yang memang sedang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan, tapi tindakan ini adalah tindakan mahal dengan teknologi yang cukup tinggi. Kita lihat tadi di depan bahwa permasalahan stroke selain jumlahnya tinggi, tapi angka pembiayaan di dalam layanan stroke ini juga di negara-negara maju sudah menjadi problem.
di negara maju sudah menjadi problem. Saya ulangkan lagi, di negara maju saja ada problem dengan teknologi yang tinggi. Kita lihat data terakhir 2019 dengan biaya yang tinggi dikeluarkan di negara maju, sampai saat ini stroke masih menjadi penyebab kecacatan nomor 3 di dunia. Kembali lagi kita ke Indonesia. Indonesia diberikan teknologi yang disebut kita dengan intervensi, dengan pinjaman melalui proyek-proyek pinjaman pemerintah, dididik tenaga-tenaga terdidik sekarang, kemudian difasilitasi alat-alat canggih di tingkat rumah sakit. Tapi ini kelihatannya belum cukup optimal karena biayanya masih sangat mahal dan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang mungkin dapat mendapatkan pelayanan dengan fasilitas terbaik. Nah, di dalam strategi penanggulangan stroke tentu kita harus memilih layanan yang murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Nah, kemudian di layanan yang ada sekarang itu sudah berkembang sampai di sana. Nah, kemudian di rumah sakit juga saat ini berkembang layanan yang namanya layanan neurorestorasi engineering. Nah, layanan neurorestorasi engineering ini adalah layanan bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup penyandang stroke yang mengalami disable. Nah, meminimal disable dengan model-model teknologi digital terbaru yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Perlu saya sampaikan informasi di dunia pendidikan kita, khususnya di neurorestorasi engineering, kita melakukan pendidikan untuk para dokter spesialis saraf untuk mendapatkan pendidikan lanjut menjadi konsultan atau menjadi ahli di bidang tertentu, khususnya di restorasi engineering, bekerja sama dengan fakultas teknik pertama di Indonesia, yaitu ITB salah satunya, Fakultas Teknik UI, untuk juga dokter-dokter ahli saraf dapat mengembangkan alat-alat yang bisa digunakan, yang bisa dikemas, yang bisa dikembangkan di Indonesia agar layanan untuk meningkatkan kualitas hidup atau melakukan tindakan-tindakan pada pasien pasca stroke ini menjadi lebih murah dan lebih optimal kita lakukan dibanding kita mentransformasi teknologi baru, teknologi yang mahal, teknologi yang canggih yang tidak dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu informasi apa yang berkembang di dunia pendidikan dokter spesialis saraf sekarang. Nah, di bidang neurorestorasi ini terkait dengan layanan di stroke ini, salah satu yang kita kembangkan adalah kita sudah mengembangkan aplikasi bekerjasama dengan Yastroki. Jadi profesi kami khususnya neurologi khususnya neurorestorasi engineering memang sudah mengembangkan model aplikasi untuk memberi akses pasien-pasien dengan faktor risiko, pasien-pasien yang mendapatkan serangan stroke akut bisa mendapatkan layanan yang cepat dan tepat. Nanti kita lihat di belakang. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini kita lihat di mana saja. Lanjut aja, lanjut. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa memang pada kelompok umur tertentu. Nah, ini yang memang juga menjadi problem kita di dalam penanggulangan stroke, bahwa kapan saja ini menjadi hal yang menjadi pembahasan kita. Selama ini memang kita tahu pada waktu-waktu tertentu serangan stroke itu memang lebih tinggi, terutama pada siang atau malam hari di mana seseorang sedang mengalami aktivitas tertentu.
di tempat kerja atau di tempat pendidikan atau dalam melaksanakan tugas apapun. Nah, kondisi-kondisi ini memang tidak terlepas daripada kondisi sosial ekonomi, kondisi stres, ya berarti kehidupan di lingkungan kerja, kemudian stres akibat tekanan-tekanan tertentu. Nah, jadi faktor stres kita lihat akhir ini memang menjadi faktor yang cukup juga dominan memicu terjadinya stroke yang memang sudah memiliki faktor risiko vaskuler tertentu. Salah satunya adalah hipertensi, yang kedua adalah jantung, yang ketiga pasien-pasien dengan gangguan metabolik, salah satunya adalah diabetes. Nah, pada kondisi tersebut kecenderungan terjadinya stroke ini menjadi lebih mudah. Nah, kenapa kecenderungan ini sekarang beralih ke usia muda? Kita lihat bahwa tadi sebetulnya kesadaran para generasi muda kita sekarang ini terhadap aktivitas hidup sehat, khususnya berolahraga, sebetulnya sudah meningkat. Tapi faktor stres, kemudian ada faktor mental yang kita lihat akhir-akhir ini memang menjadi satu gambaran klasik bahwa ketahanan mental dari anak-anak di generasi-generasi di bawah ini memang berbeda dengan generasi Prof. Teguh, generasi kita waktu dididik. Mungkin sedikit kita keluar dari ranah stroke ini. Saya ingat saya sekolah di pendidikan spesialis di era 90 ke tahun 2000-an. Jadi dari mulai 92 sampai dengan tahun 96-97 itu boleh dibilang pendidikan ini sama dengan pendidikan militer, di mana kita jaga malam dari pagi sampai ke pagi lagi, besok paginya kita harus membuat laporan. Tidak ada cerita besok paginya kita tidak bisa melaksanakan tugas, ya kita dimarah-marahin sama guru, sama para staf pengajar, tapi tidak ada terbersit kata dibully. Ya, bahwa kami sadar bahwa memang kami dididik bahwa pendidikan pada kalaupun kami dididik pada usia memang waktu kami masuk rata-rata di atas umur 30 tahun, ya 25 ke 30 tahun, pendidikan untuk orang tua, sekalipun kami dimarahi oleh para guru besar kami, oleh para guru-guru kami, tidak ada terbersit kata dibully. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan mental kami, dokter-dokter yang dididik pada saat itu. Bagaimana pendidikan mental itu juga menjadi sesuatu modal kami untuk bisa berkembang ke depan. Nah, kita lihat pendidikan belakangan ini, kita tahu ada depresi terakhir ini yang dilemparkan untuk pendidikan kedokteran, para PPDS sekitar 10-12%. Tentu saja dididik dimanapun kita akan stres, bekerja dimanapun kita stres. Rasanya ini bukan suatu hal yang menjadi problem. Ya, buat kami dididik dengan kondisi yang keras, tapi kami terdidik menjadi dokter-dokter yang memang mempunyai mental yang berbeda dengan pendidikan dokter ke depan. Nah, kenapa ini perlu kita bahas? Bahwa tadi faktor stres itu menjadi faktor yang sangat tinggi. Tapi faktor stres itu tergantung kita menyikapinya. Ya. Nah, saya khawatir kalau kita tadi bicara tentang tren terjadinya stroke pada usia muda, tidak saja hanya di tempat pekerjaan, tapi di pendidikan kedokteran pun mungkin nanti angka kejadian stroke ini akan tinggi pada usia yang muda, karena mereka yang tidak kuat stres, ya mempunyai di mana mempunyai latar belakang faktor risiko keluarga dengan hipertensi, nah akan terjadi serangan stroke di pendidikan kedokteran. Nah, ini jangan kita kaget aja ke depan, karena memang
faktor stres di kita ini akhir-akhir ini tinggi sekali, dan ini menjadi topik utama di dalam pembahasan di Neuroscience G20 di tahun 2020 kemarin. Kebetulan saya ikut hadir di sana dan membahas bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan memonitor adanya stresor-stresor yang terjadi pada masyarakat yang berpengaruh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Slide selanjutnya. Belum lagi adanya pola hidup kita, misalnya merokok, kemudian alkohol, penggunaan alkohol yang cukup tinggi di kalangan tingkat ekonomi bawah, khususnya di Indonesia ini, yang juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya faktor risiko stroke. Lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, sedikit saya mau menggambarkan lebih simpel supaya kita bisa lebih mudah mencerna apa itu serangan stroke. Sebenarnya yang simpel kita bicara tentang 3P. P yang pertama adalah power, bahwa otak memerlukan pompa darah yang cukup dari jantung, pompa darah yang cukup dari jantung. Jadi kemudian dari jantung, darah itu disalurkan melalui pembuluh darah. Dan kita memerlukan juga pembuluh darah yang cukup baik untuk menyalurkan, yang cukup baik dalam bentuk diameternya, kemudian tidak ada sumbatan, kemudian tidak ada perlengketan di dalam perjalanannya itu, kemudian elastisitas pembuluh darah itu sangat berpengaruh di dalam bagaimana jantung itu memompa darah. Nah, kembali lagi ke jantung. Nah, jantung sendiri mengalami kendala di dalam dia memompa darah, bahwa jantung sendiri untuk menghidupkan pompa yang baik memerlukan sirkulasi darah ke jantung yang cukup. Nah, kalau sirkulasi darah ke jantung cukup, jantung juga memerlukan struktur anatomi yang cukup baik, struktur fungsi di mana ototnya kuat untuk memompa. Jadi kekuatan ototnya juga masih baik. Kemudian tidak ada kebocoran-kebocoran di dalam katup-katupnya secara anatomis. Nah, ya jadi keadaan struktur anatomi jantung terkait dengan fungsinya memompa darah itu juga sangat berperan. Nah, faktor-faktor ini jelas tidak bisa hanya ditanggulangi oleh dokter neurologi, dan ini harus memang ada screening yang cukup ketat dari dokter umum yang bertugas di tingkat-tingkat layanan tertentu, dokter spesialis jantung, dokter spesialis hipertensi, dan gangguan jantung yang terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pompa jantung untuk bisa memberikan sirkulasi memompa darah cukup ke otak. Nah, menyangkut dengan tadi sirkulasi. Sirkulasi ini juga terkait dengan usia dan adanya faktor-faktor makanan atau nutrisi yang berpengaruh terhadap pembuluh darah itu sendiri. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor darahnya atau passenger. Jadi tadi power adalah jantungnya, passage adalah pembuluh darahnya, kemudian adalah passenger adalah faktor darahnya. Di mana yang dilihat pada darah ini apakah ada faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap terjadinya stroke, misalnya HB yang terlalu tinggi yang kita sebut sebagai polycythemia vera, ya, bahwa HB yang terlalu tinggi juga berpengaruh terhadap terjadinya stroke. Tapi HB yang turun juga, yang tidak bisa membawa oksigen cukup ke otak, itu juga akan berpengaruh terhadap jadinya stroke. Nah, kemudian juga ada faktor-faktor spesifik tertentu di mana darah itu cenderung lebih kental, sehingga jantung memompa darah terlalu berat sehingga terjadi pembengkakan jantung, di mana juga darah itu tidak lancar untuk masuk ke otak. Nah, itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya stroke. Nah, tentu saja ketiga hal besar ini yang kita sebut sebagai 3P ini tidak
dapat dilayani atau ditanggulangi oleh hanya dokter spesialis saraf untuk bisa mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab stroke. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri, bagaimana setelah darah itu dipompakan dengan cukup, baru otak itu bisa bekerja optimal untuk seluruh aktivitas kehidupan manusia. Karena aktivitas kehidupan manusia dari mulai mengatur pernapasan, kemudian dia bertindak, melakukan sesuatu, berpikir, ini memang diatur oleh otak. Walaupun secara verbal kita katakan adalah jantung itu bekerja otonom, tapi jantung juga sebetulnya diatur oleh otak untuk memompa darah agar cukup ke otak untuk memenuhi kebutuhan otak. Jadi pengaturan otonom bukanlah pengaturan jantung sendiri untuk mengatur otak, tapi sistem otonom itu diatur oleh otak dan sentralnya adalah di otak. Jadi pengaturan pernapasan, pengaturan pompa jantung itu juga diatur oleh otak untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan otak, tapi kebutuhan seluruh tubuh kita. Nah, kita bisa bayangkan kita bisa memelihara otak kita sehat untuk kita mencegah terjadinya stroke. Jadi artinya kita harus menjaga jantung kita bisa memompa darah secara optimal ke dalam pembuluh darah, dan pembuluh darah itu dapat mendorong darah itu masuk ke otak dengan baik, dan juga faktor-faktor darah itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana darah itu sendiri bisa membawa oksigen dan zat-zat makanan yang lain ke dalam otak. Disinilah yang kita lihat bahwa faktor risiko dari stroke itu tidak hanya terjadi pada otaknya saja, tapi tergantung pada bagaimana keadaan-keadaan organ lain, terutama jantung, pembuluh darah, dan juga sebetulnya satu komponen lagi, yaitu adanya pernapasan. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, menyangkut dengan bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang efektif, kemudian efisien. Ya, sebetulnya sudah lama kita kembangkan di Yastroki ini. Kita bicara tentang deteksi dini serangan stroke akut. Kita profesi sebetulnya sejak tahun 2017 sudah mengembangkan aplikasi stroke segera rawat yang sekarang kerjasama antara dokter spesialis saraf dengan Yastroki kita sebut sebagai aplikasi Ramah Stroke. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Nah, deteksi dini ini, serangan stroke ini, bagaimana kita memberi akses kepada para orang-orang atau individu yang mengalami serangan stroke dimanapun, ya, dimanapun, kapanpun, ya, siapapun, untuk mendapat akses ke tempat layanan. Tentu saja pengaturan ini harus di dalam sistem layanan. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, sebetulnya ini merupakan satu terobosan yang sudah sangat maju saat ini, di mana kita sudah mulai bisa mengintegrasikan penggunaan teknologi canggih, yaitu teknologi digital, untuk kita melakukan intervensi yang lebih cepat, ya, untuk mencapai tingkat tindakan yang optimal. Nah, sehingga tata laksana terintegrasi stroke akut di tingkat layanan itu mencapai waktu yang optimal. Nanti kita bisa lihat bahwa di dalam penanggulangan stroke itu ada istilah time is brain. Jadi waktu itu sangat berpengaruh. Nah, tadi
penggunaan teknologi yang menjadi unggulan sekarang di Departemen Kesehatan adalah neurointervensi. Nah, neurointervensi ini memerlukan waktu yang optimal untuk tindakannya, karena kalau tindakan ini dilakukan dalam waktu yang tidak mencapai waktu optimal, ini akan cuma-cuma. Nah, kita bisa bayangkan di negara maju saja itu belum tercapai. Nah, sementara kita sudah melakukan investasi tingkat tinggi sebetulnya yang kita juga melihat keberhasilan ini tidak akan juga optimal. Karena di negara maju juga hasilnya belum mencapai hasil yang baik. Nah, sehingga memang perlu peran dari kita ya Stroki untuk mencapai tingkat waktu yang pas untuk kita lakukan tindakan, sehingga tindakan atau biaya yang diinvestasikan oleh pemerintah itu mencapai hasil yang optimal. Nah, tentu saja di sini tim Jastroki sangat berperan ya di dalam pengembangan aplikasi. Sehingga nanti tata laksana di tingkat rumah sakit, kami tidak akan masuk ke dalam protokol tata laksana di rumah sakit. Karena tata laksana di rumah sakit ini domainnya bukan domain kita, tapi ini adalah domain dari pendidikan, dokter spesialis saraf, kemudian domainnya pemerintah dalam masalah ini adalah Kementerian Kesehatan. Nah, yang jelas tindakan selanjutnya adalah pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini menjadi juga domainnya pada Jastroki, di mana untuk pencegahan faktor risiko di tingkat puskesmas, tingkat rumah sakit tipe D, untuk pendataan faktor risiko di rumah sakit rujukan, supaya apa yang kita dapatkan dalam waktu yang cepat dengan program deteksi dini serangan stroke akut menggunakan aplikasi ini dapat terlayani optimal di tiap layanan di rumah sakit. Nah, ini adalah layanan yang sedang dibangun oleh tim Jastroki di bawah kepemimpinan Dr. Tugas Ratmono yang notabene adalah dengan struktur-struktur yang ada gitu. Nah, inilah yang sedang digarap oleh Jastroki saat ini. Kemudian setelah pencegahan primer, kita masuk ke dalam pencegahan sekunder. Nah, tentu saja di dalam penata laksanaan ini kami sebagai dokter saraf, tadi kami sudah membantu menyediakan aplikasi struktur rawat yang bisa dimanfaatkan oleh Jastroki. Saya sebagai sekjen juga bertanggung jawab membangun ini di tingkat layanan komunitas supaya aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh para individu yang mendapatkan serangan stroke dimanapun. Nah, jelas nanti kita akan memiliki data community based dan hospital based, di mana tim Jastroki dan tim Persatuan Dokter Saraf Indonesia dapat mengolah data itu bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, bersama dengan Kementerian Kesehatan, supaya pengolahan database ini betul-betul bisa dikembang menjadi data untuk pengembangan layanan stroke ke depan. Lanjut. Izin dok, tinggal 2 menit lagi dok. Ya, baik. 1 slide lagi kalau nggak salah. Oke, nah ini layanan yang tadi di awam di apa ya, jelas. Lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, ini apa yang kita lakukan pada pencegahan primer, pada sekunder, ya itu kita memberikan edukasi, ya. Kemudian apa yang kita lakukan di Jastroki ini adalah semua yang kita lakukan di layanan sekunder ini, mencegah terjadinya stroke berulang. Lanjut, slide selanjutnya. Ini slide terakhir. Ini aplikasi yang sudah kita kembangkan, ya, stroke segera rawat ke rumah sakit. Lanjut. Ini tata laksana di rumah sakit, ya. Di dalam tim tadi di rumah sakit ada tim coach stroke, ya, dan Anda bisa lihat di Jakarta ada rumah sakit Tarakan, dan ada juga rumah sakit lain di bawah rumah sakit Tarakan yang menjadi kontrol dari sistem layanan stroke. Lanjut.
Nah, ini bagaimana sistem ambulan itu juga bisa dikembangkan untuk membantu transportasi pasien dari tempat kejadian ke tempat pelayanan. Lanjut. Ini bagannya, lanjut ya. Ini di belakang. Tadi Prof. Teguh juga sudah menyampaikan bagaimana layanan itu beralih ya dari layanan alopatik medicine menjadi osteopatik medicine. Nah, di sini kita lihat bahwa layanan yang efisien untuk stroke targetnya adalah time is brain. Waktu yang cepat, tindakan yang cepat, tepat dengan hasil yang optimal. Nah, pengertian hasil optimal ini artinya kami dokter spesialis saraf akan memberikan tindakan-tindakan yang optimal sesuai dengan kompetensi kami dan ketersediaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Nah, jelas di mana perannya Yastroki, kemudian perannya dokter saraf. Yang kita lihat yang di sebelah kiri, Yastroki artinya berkewajiban untuk mengenalkan tanda-tanda dini serangan stroke. Ya, kemudian melakukan edukasi training untuk masyarakat atau individu yang seluruh individu dari seluruh kelompok umur untuk mengenal tanda-tanda dini stroke. Kemudian membangun sistem alarm sistem, kemudian sistem informasi stroke, juga membangun ambulan sistem, kemudian melakukan training pada dokter umum, tenaga kesehatan terampil untuk menyiapkan tenaga-tenaga untuk mendukung layanan stroke ini, layanan stroke atau pencegahan stroke di tingkat layanan. Kemudian Persatuan Dokter Saraf Indonesia sebagai organisasi profesi ya tentu saja melakukan penyediaan SDM spesialis, pengembangan program-program penanggulangan stroke yang sudah kami kembangkan sekarang, kemudian pengumpulan database tentu saja bersama dengan Yastroki. Nah, kemudian pemerintah tentu saja pokok utama kita tidak bisa memang mengandalkan hanya pemerintah dengan model-model strategi layanan yang sekarang dikembangkan, tapi Yastroki masyarakat stroker memang harus bergerak sendiri menyangkut dengan penyediaan sarana dan prasarana layanan untuk menunjang layanan stroke yang lebih efisien dan efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf sekiranya informasi-informasi secara klinis memang tidak banyak saya tampilkan, tapi tugas saya sebagai Sekjen adalah bagaimana membangun tadi yang seperti Prof. Teguh harapkan, membangun transisi dari layanan kuratif menjadi layanan preventif yang terkait juga dengan osteopatik medicine menggunakan teknologi ke depan. Teknologi tentu saja teknologi yang murah yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Besok hari Sabtu kami akan meresmikan pusat pengembangan multi center research dengan ITB di Ujung Pandang, dan ini adalah salah satu kerjasama pertama kali di Indonesia, kerjasama para dokter spesialis dengan para ahli teknik untuk mengembangkan layanan-layanan khususnya di Indonesia Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan informasi-informasi apa yang sedang dikembangkan oleh profesi kami khususnya neurologi untuk kita mendukung Yastroki, mendukung para stroker, dan juga mendukung para organisasi rumah sakit untuk mengembangkan layanan stroke khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Adre Maiza yang telah menyampaikan materi beliau mengenai pengobatan yang efektif pada pasien stroke. Kita tahu bahwa tadi dari materi Dr. Adre dikatakan bahwa stroke ini merupakan penyakit tertinggi untuk angka kematian dan juga kecacatan. Dan yang tidak kalah penting lagi yang menjadi highlight bahwa ternyata penyakit stroke ini banyak sekali di daerah berkembang dan dengan ekonomi pendapatan yang rendah seperti itu. Nah,
kita tahu bahwa hari ini Kementerian Kesehatan juga concern sekali dengan stroke dengan mencanangkan beberapa rumah sakit juga menjadi KJSU, yaitu penyakit-penyakit yang memang memiliki angka kesakitan dan kematian, yaitu salah satunya stroke. Jadi beberapa rumah sakit dijadikan sebagai pilot project atau sebagai rujukan untuk mengakomodir rumah sakit yang lain dalam penanganan stroke. Nah, dokter, kita nanti membuka 2 termen pertanyaan. Yang termen pertama mungkin kita buka untuk 3 penanya. Sekarang mungkin kepada para Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh hands up atau menulis di kolom chat. Untuk yang pertama dulu mungkin dari Bapak Rudi, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Saya Rudi dari Bali. Saya melayani membantu merawat atau ya alternatif lah di Bali. Jadi kebetulan ada grup ISC Bali. Maaf, ngefek. Gini pertanyaannya gini dok. Saya punya teman yaitu sudah saya terapi begitu lama, tetapi untuk gerak tangan itu jari itu secara motorik belum bisa. Jadi apakah itu masih dari otak atau bagaimana? Padahal yang lain-lainnya sudah beres. Itu aja sih dok dari saya. Baik. Langsung saya jawab ya. Kita langsung jawab aja dok. Ya, langsung. Ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi bukan dokter, tapi membantu kami melayani para penderita stroke. Terima kasih kembali lagi. Nah, perlu saya sampaikan Pak Rudi, memang kerusakan pada alat gerak. Ya, jadi geraknya manusia dan geraknya binatang sebetulnya sama, bahwa geraknya manusia ini adalah gerak yang bertujuan dengan tujuan tertentu. Nah, yang kita sebut sebagai kognitif gerak. Jadi dia melakukan gerakan sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai. Nah, kelihatannya kliennya Pak Rudi ini gangguan gerak bertujuan ya Pak Rudi ya. Menggerakkan tangannya bisa ya Pak Rudi ya. Menggerakkan tangan bisa, tapi jari itu susah digerakkan secara motorik. Apakah itu dari otak kecil atau cerebellum sampai ke talamus atau bagaimana? Ya, jadi ini kan Pak Rudi kelihatannya juga ada baca-baca ya. Nah, gerakan itu memang kalau gerakan otomatis itu gerakan yang sudah sering kita lakukan. Ya, itu diatur oleh otak kecil. Jadi otomatis sistemnya itu diatur oleh otak kecil. Nah, kalau gerakan-gerakan baru itu memang diatur oleh korteks ya, yang kita sebut sebagai cerebrum, yang satu cerebellum. Nah, makanya Bapak ini tidak bisa bergeraknya untuk melakukan instruksi tertentu, atau dia bisa melakukan gerakan gerakan menggerakkan tangannya ini masih bisa. Kalau dia masih bisa untuk menggerakkan tangannya, sebetulnya daerah cerebellumnya masih bagus, tapi mungkin area korteksnya yang terkait dengan serangan stroke yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan gerakan-gerakan yang baru ya, untuk dia meraih sesuatu. Nah, di kami sekarang sudah berkembang pelatihan menggunakan VR ya, virtual reality. Jadi kami mengembangkan dengan ITB bagaimana menggerakkan, jadi bukan rehabilitasi, bukan neurorehabilitation, tapi neurorestoration engineering. Bagaimana kita mengaktifkan otak-otak bagian korteks tadi supaya hidup. Karena pada dasarnya kerusakan itu adalah kerusakan di bagian otak, di korteks tadi. Nah, untuk kita menentukan bagian mana yang rusak, kita sudah mengembangkan alat yang kita kembangkan juga sedang dikembangkan oleh ITB, di mana alat itu juga bisa dibuat di Indonesia yang menggunakan alat yang kita sebut sebagai QEEG. Nah,
Setelah kita tahu titik kerusakan di tempat itu, kita akan melakukan pelatihan, banyak pelatihannya. Satu, pelatihan menggunakan VR. VR itu virtual reality dengan dengan menggunakan seperti kacamata, kemudian dikemas dalam bentuk gambaran sesuai dengan apa yang mau dilakukan. Jadi dia melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan apa yang mau dilakukan. Apakah dilakukan dengan tangan kanannya atau tangan kirinya gitu. Ini yang lumpuh tangan kiri atau tangan kanan, Pak Rudi? Ya, baik. Nah, dan itu satu. Yang kedua, kita juga mengembangkan robotik. Kebetulan saya sendiri yang mengembangkan robotik. Kami sedang mengembangkan robotik Indonesia yang harganya di bawah 10 juta, yang tiap hari sedang kita kemas lebih baik untuk yang robotik yang digerakkan oleh otak. Bukan yang robotik untuk alat bantu, tapi robotik sebagai alat untuk mengaktifkan bagian otak yang rusak. Nah, itu sedang kita kembangkan juga di neurorestorasi engineering ini. Dan tentu saja tadi Pak Rudi, kalau kita bicara, ini teknologi ini kapan kita bisa kita dapat. Nah, itulah yang sedang kita kembangkan, bahwa kalau kita bicara tentang program robotik dari luar, tentu saja harganya ratusan miliar. Di atas, bukan ratusan miliar, puluhan miliar ya. Nah, tapi memang kita kembangkan ini untuk nanti kita sosialisasikan. Salah satunya adalah mudah-mudahan Yastroki nanti bisa dilibatkan untuk bisa mengembangkan apa yang dihasilkan di pendidikan medical teknologi yang dikembangkan oleh teman-teman di pendidikan subspesialis ini ke depan nanti. Itu Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Oke, Pak Rudi. Waalaikumsalam. Oke, mungkin kita lanjut ke Ibu Presti. Silakan Ibu. Oh ya, selamat siang dok. Ya, Bu Presti. Ya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Bagus, merdu kok suaranya. Oh ya, terima kasih. Masih muda nih Bu ya. Suaranya Ya, masih muda. ya, baik dok. Terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi untuk yayasan ini karena sudah menyediakan Zoom ini untuk kita sebagai masyarakat umum untuk mengetahui sejauh mana tindakan pencegahan, pengobatan, terapi yang dapat kita lakukan bagi mungkin orang di sekitar kita yang terkena stroke. Nah, jadi saya punya beberapa pertanyaan nih dok. Pertanyaan pertama, kenapa pasien stroke yang sudah pernah terkena stroke itu sendiri, apabila terjadi stroke berulang, itu bisa dampaknya tuh bisa lebih parah dok. Mungkin dokter bisa jelaskan lebih lanjut terkait itu. Kemudian pertanyaan kedua saya terkait dengan terapi DSA dok. Saya pernah membaca terapi ini dia dipopulerkan oleh dokter Terawan, yang mana terapi DSA ini dikenal juga sebagai terapi cuci otak. Nah, saya mau tahu dok, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit terapi ini tuh seperti apa. Kemudian tingkat keberhasilan terapi ini menggunakan metode ini tuh keberhasilannya tuh kira-kira berapa persen. Kemudian apa sih dampak lanjutan kalau kita menggunakan terapi ini bagi penderita stroke sendiri. Dan dok, sebelumnya saya juga mau sampaikan, saya ini kan dari NTT. Kira-kira nih dok, kalau ingin ada keluarga yang menggunakan terapi DSA ini, kira-kira mungkin rekomendasi rumah sakit atau pengobatan untuk terapi ini, rekomendasi rumah sakitnya tuh di mana saja. Kemudian kisaran atau range harganya tuh berapa dok? Oke, terima kasih banyak dokter. Selamat siang. Baik, terima kasih. Tentu saja Bu Presti, saya belum minta maaf dulu bahwa memang yang saya omongkan tadi itu sedang kita kembangkan. Tentu saja ini belum optimal. Nah,
satu ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi. Jadi saya terima kasih kalau Anda udah mulai nanya dan berharap kita akan lebih baik ke depan. Tapi saya mohon maaf, selama ini kita belum memberikan sesuatu yang optimal. Nah, perlu saya sampaikan kenapa pada stroke yang berulang itu keadaannya jadi lebih berat. Nah, memang kalau kita ngomong penelitian atau research-nya, kita tahu bahwa PIA itu serangan stroke yang dalam hitungan kurang dari 24 jam berulang, hilang. Ya, jadi dia belum termasuk klasifikasi stroke. Nah, semakin sering dia kena TIA, dia makin kemungkinannya untuk kena stroke makin besar, ya sekitar 5-10% setiap kali serangan. Jadi kalau dia 3 kali kena serangan TIA, dia belum datang ke tempat perawatan, berarti dia 15% kemungkinan kena stroke-nya. Artinya itu hitungan statistik yang Pres ditanya kenapa gitu. Nah, tentu saja sebetulnya pada waktu serangan stroke yang pertama kali itu sebenarnya kalau kita ngomong TIA itu sebetulnya alarm. Oh, ini bakal ada serangan stroke selanjutnya, di mana sumbatan-sumbatan itu mungkin masih terjadi di pembuluh darah yang besar, di mana alirannya masih cepat. Kalau ini adalah stroke dengan sumbatan, sehingga dengan cepat, dengan aliran yang lebih cepat, sumbatan-sumbatan itu terkikis, sehingga dengan sendirinya ini mengalami perbaikan. Nah, pada serangan kedua, tempat sumbat yang pertama itu menjadi lokus, jadi tempat di mana ada cacat di situ, nempel lagi di situ, nempel lagi di tempat itu. Nah, artinya yang kedua ini akan sulit untuk dia terlepas sumbatan ini, dan juga semakin lama waktu dia tersumbat, semakin banyak area yang tidak mendapat darah yang cukup, sehingga kerusakannya akan lebih luas daripada sumbatan yang pertama, di mana terlepas dan dia membaik kembali. Nah, begitu selanjutnya. Jadi tergantung besar kecilnya sumbatan dan berapa lamanya sumbatan itu menyumbat, yang menyebabkan bahwa ini akan lebih berat daripada yang pertama kali kena. Kita banyak pasien yang memang mengalami serangan stroke, tapi ya dalam minggu-minggu pertama dengan penanggulangan yang cepat, pemberian tindakan yang cepat juga membaik gitu. Nah, cuma kadang-kadang gagal nanti pada waktu perawatan di rumah, di mana ya pada pasien-pasien terutama orang tua terutama biasanya kurang minum, kemudian adanya aktivitas yang berlebihan, nah, kemudian juga ya kontrol faktor risikonya yang tidak adekuat, sehingga menimbulkan serangan stroke berulang yang lebih berat daripada sebelumnya. Tapi ada juga yang bisa 2 kali, 3 kali, tapi juga gejalanya ringan-ringan, itu yang kita sebut sebagai TIA ya. Jadi serangannya sebentar hilang. Tapi bahwa serangan yang kesekian kali jelas akan lebih fatal daripada serangan yang pertama. Nah, kemudian ini pengobatan cuci otak. Saya tidak akan bicara lebih detail, tapi pengobatan cuci otak ini sebenarnya adalah pengobatan preventif ya, bukan pengobatan definitif ya. Karena pada dasarnya dia hanya menghilangi sumbatan. Kalau sumbatan itu kecil, sumbatan itu terlepas, banyak juga di dalam berapa persen keberhasilan tindakan-tindakan yang legal yang kita lakukan saja masih banyak kegagalan di kita, masih. Tapi ada juga yang berhasil. Artinya tidak ada keberhasilan yang kita sebut sebagai 100%. Malahan komplikasi-komplikasi akibat dari tindakan juga ada, yaitu adanya pendarahan otak, segala macam. Jadi keberhasilannya tidak juga 100%, tapi ada juga kegagalan-kegagalan yang tidak dilaporkan sebetulnya.
Jadi saya tidak bisa jawab berapa persen tingkat keberhasilannya. Tapi yang standar kita lakukan saja, kita masih menemukan kegagalan. Seperti yang dilakukan di rumah sakit sekarang dengan intervensi itu. Bahwa tindakan DSA yang dilakukan dengan menggunakan kateter saat ini, itu pun tingkat kegagalannya masih tinggi. Walaupun tingkat keberhasilan pada beberapa pasien juga ada yang membaik. Gitu. Tapi jelas tidak 100% semua membaik dengan pengobatan cuci otak ini. Itu mungkin Bu Presti. Ya, baik dok. Kemudian pelayanan di NTT. Nah, mungkin ini NTT atau NTB Bu Ayu? NTT. NTT dok. Oh, NTT kalau nggak salah di sana ada di rumah sakit kalau nggak salah Dokter Esther ya. Di rumah sakit ini apa nanti ini tolong di apa administrasi tolong dicatat Ibu Ayu, kalau memang perlu nanti kita kasih rekomendasi dokter neurologi di sana yang memang menangani neurorestorasi. Setahu saya di NTT cukup aktif untuk ikut di dalam kegiatan yang kami lakukan untuk pelatihan penanggulangan stroke ini di provinsi. Nanti kita kasih alamatnya lewat administrasi Bu Presti. Iya, baik dok, terima kasih. Tinggalkan nomor teleponnya ya Bu. Iya, baik dok. Ya, Terima kasih. ya nanti Mungkin terima kasih. Tambahkan Ya. Kak Dr. Adri, Baik. Izin dokter, Ya. untuk Q&A-nya sudah selesai ya dokter? Ya, mungkin yang belum ini mungkin bisa nanti dimasuki website Yastroki. Ada nanti masih yang ada nih hands up. Pak Tohir, Pak Ridwan mungkin izin Pak nanti bisa nanti kita yang juga di kolom chat mungkin nanti langsung di web Yastroki ya Bu. Mungkin kita Izin, selesai Kak Mario. Pak. Ya, Izin Kak silakan. Mario, moderator. Ya, siap Pak Ketum. Siap Pak Ketum. Ya, Dr. Adri, makasih supannya keren, bagus ya. Kak Adri, Dr. Adri, Kak Mario, memang kita harus cepat nih ya menangkap dari Kak Presti tadi informasi kegaduh gulaan para keluarga maupun para penyandang stroke ya. Mungkin ide-ide yang sudah dikembangkan Dr. Adri segera kita implementasikan. Kami Yamarsi siap menyambut. Di NTT ada anggota kami, pengurus di sana. Mungkin kalau yang available ya rumah sakit di Bali, mereka lebih canggih gitu ya. Monggo nanti Dr. Adri mau. Ini ada gunanya, ada Pak Haryadi, ada anggota. Ada Kak Mario, Boris nih. Tenang aja. Ya kan, langsung kita bisa. Gitu. Ya. Baik. Makasih Dr. Adri. Makasih Kak Presti. Makasih. Ya. Oke, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Adri Maiza, spesialis neurologi konsultan. Untuk semua. Ya, mudah-mudahan ilmu. Dr. Haryadi, Mario, terima kasih. Moderator, ya pembawa acara. Ya, kita berharap ilmu yang didapatkan bisa diterapkan dan bisa nanti kita ikuti lagi nanti dapatkan ilmu dari dokter Sumatera Barat. Kita kembalikan ke ya dok. Sumatera Barat tuh Dokter Ayang dok. Rohaya. Iya, Sumatera Barat kayak Dokter Dedi Sutia udah neurointervensi dok di sini. Ada ya, satu. Dokter Rohaya Ya, tuh di Dokter Rohaya juga. Siap. Ya, Pak Ketum, kita juga terima kasih, kita kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang benar-benar sangat menarik dari narasumber kita yang benar-benar keren, yaitu ada Dr. Adri Maiza, spesialis neurologi konsultan yang merupakan sekretaris gender dari Yastroki Pusat, dan moderator yang tidak kalah keren juga yaitu ada Dr. Mario Bori WD Mars dari IAMARSI wilayah Sumatera Barat. Ya, benar-benar ya, materi ini sampai banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab karena kita memiliki batas waktu ya, sahabat-sahabat Kamisan. Kami juga sangat berterima kasih kepada Dr. Haryadi yang merupakan Ketua Umum dari IAMARSI yang telah membantu dan mendukung program Yastroki pada Kamisan hari ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat Kamisan yang sangat bersemangat dalam berdiskusi siang hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat semua. Dan semoga Allah membalas kebaikan bagi Bapak dan Ibu sekalian.
Dan kita juga tetap semangat untuk menuju Indonesia ramah stroke. Untuk penutupan, kita akan ada dokumentasi. Silahkan untuk Bapak dan Ibu bisa untuk menyalakan kameranya. Ayo sahabat-sahabat Kamisan, kita on kamera nih, biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kita di halaman yang pertama dulu ya, oke? Udah pada on kamera? Wih, seger-seger nih ya. Oke, 1, 2, 3. Lanjut, kita ke halaman kedua. Oke, kita ke halaman kedua. Yang belum on kamera bisa on cam ya. Oke, 1, 2, 3. Kita next ke halaman yang ketiga. Oh, udah ya? Oke, satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk para sahabat Kamisan. Untuk info lebih lanjut, saran dan kritik mengenai Yayasan Stroke Indonesia dan hal edukasi lainnya, sahabat-sahabat Kamisan bisa mengunjungi website kami yaitu yayasanstroke-indonesia.org. Kami juga mengajak para sahabat Kamisan untuk berbagi kepada para stroker yang membutuhkan. Bantuan bisa melalui donasi melalui Bank Mandiri yang tertera di website kami. Sebelum penutup, izinkan saya untuk memberikan pantun ya, sahabat Kamisan. Mungkin yang on cam bisa langsung acungkan jempol, atau misalkan bisa on mic nih, sahabat-sahabat Kamisan. Daya Melayu, cantik jelita. Cakep. Cakep. Jika tersenyum, sungguh menawan. Cakep. Berakhir sudah acara kita. Sampai jumpa di Kamisan minggu depan. Cakep. Sampai bertemu di Kamisan pada tanggal 25 April tahun 2024 di waktu dan tempat yang sama. Info Kamisan bisa diteruskan kepada kerabat dan sahabat Bapak Ibu sekalian agar banyak yang lebih tahu nih kalau misalkan Yasroki itu memiliki program Kamisan, yaitu webinar yang semoga sangat bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Tak lupa kami dari Yasroki, saya Nia, mengundurkan diri. Mohon maaf lahir dan batin untuk sahabat Kamisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teguh, sehat Pak Teguh. Makasih Kak Mario. Sampai ketemu Makasih ya. banyak, Kak. Ye. Makasih, Pak. Ye, makasih. Saya Lydia, makasih. Kami terima kasih kembali. Sampai jumpa di Kamisan minggu depan. Dalam hitungan ketiga, Zoom ini akan di-close ya. 1, 2, 3.